kita punya sekian unit yang ready for war berapa. Iya, iya. Tapi kita kan tidak bisa buka karena ini rahasia pertahanan kita. Iya, iya. Itulah kenapa Pak Prabowo kemudian berinisiatif membeli Mirage 2000 milik Qatar. Mereka harusnya keluar dari kabinet. Kalau mereka mau menyerang pemerintah, mereka harus keluar menteri-menterinya semua dari Etikanya kabinet. begitu, Bang Jun, ya? Itulah etika yang Iya. paling tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Serasi, Setia Bicara Solusi. Bersama kita telah bergabung Bang Jos. Ini Siap, Bang Musli. Ini tokoh kita semua di Setia Prabowo. Beliau adalah seorang sekjen Setia Prabowo. Dan Bang Jun. Ya. Bang Jun ini wakil ketua Setia Prabowo. Dan Setia Prabowo adalah relawan yang mendukung, mendorong, dan bertekad memenangkan Prabowo Gibran Sekali putaran. Nah, Siap Bang Jun ya? Siap. Siap ya? Sekali putaran. Sekali putaran. Dan kita masih dalam suasana hangat-hangatnya debat Capres yang ketiga yang baru saja selesai, dan saya pengen mengulas apa yang terjadi di debat ketiga tadi. Dan kemudian ini Bang Jos, saya kira sebagai Setia Prabowo pasti sudah mengenal betul apa yang dilakukan dalam jabatan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan cita-cita kedepannya Pak Prabowo dalam bidang tema yang didiskusikan tadi. Bang Jos, komentarnya tadi gimana? Tampilan dari calon presiden kita. yang pertama saya ingin mengomentari ketiga-tiganya, Bang Musli. Oh siap, Ya. silakan. Bang Musli ini juga wakil ketua umum Setia Prabowo. Oh siap. Ya. Ahli hukum beliau nih. Ketiganya menunjukkan kapasitas sebagai negarawan. Siap. Bagaimanapun tiga orang ini adalah putra terbaik bangsa. Oke. Tinggal persentasenya yang beda-beda. Iya, oke. Ya kan? Jadi saya tetap menilai secara subjektif dan berusaha juga objektif bahwa di dalam debat kali ini Pak Prabowo bisa dikatakan unggul. Oke. Kan? Bisa dikatakan unggul karena memang ini adalah bidang yang beliau kuasai. Iya, Ya kan? iya. Ini adalah beliau adalah seorang taruna dari Akademi Militer, berkarir di militer sampai bintang 3, ya kan? Karena peristiwa politik mengharuskan dia harus hijrah, tapi dia rebound kembali lagi untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Dasarnya adalah kecintaan kepada bangsa dan negara atas perintah agama. Betul. Nah, jadi Prabowo bisa saya katakan sangat menguasai dan bisa menjawab dengan taktis. Ya, hanya memang karena keterbatasan waktu tidak bisa secara keseluruhan kemudian dijabarkan. Karena kan beberapa isu misalkan mengenai masalah bekas. Masalah bekas-bekas ini ya tadi sudah disampaikan, zaman Bung Karno saja kita pada saat perang merebut Irian Barat kebanyakan pesawat bekas. Pejuang-pejuang Irian Barat itu 1962 merebut Irian Barat. Iya. Ya kan? Nah, bahkan kalau kita mau tarik lebih mundur lagi Bang Musli, perjuangan kita memangnya ada senjata baru? Iya. Nggak ada senjata baru. Pampasan. Kita pakai bambu runcing, kita pakai parang, golok, pedang, keris, kita rebut senjata musuh. Itu yang kita pakai berjuang. Ya. Nah, saya ingin hanya memberikan ilustrasi. Kita membeli 42 jet tempur Rafale dari Prancis. 42 unit. Itu ditandatangani bulan September 2022 kalau saya tidak salah. Itu akan pesawat pertamanya itu datang 2026. Tanda tangan Kontrak 2022. Oke. Kalau saya tidak salah bulan September. Ya kan? Nanti pesawat pertamanya akan datang pada 2026. Ini yang dikatakan tadi bekas-bekas tadi. Oh enggak, ini baru. Baru. Jadi Oke. 42 unit Rafale kita beli dari Prancis. Itu baru. Oh. Itu datang pertama tahun 2026. Kemudian kita 2023 kita menandatangani kontrak lagi membeli F-15EX dari Amerika.
Oh, berarti sesungguhnya yang dibeli tidak hanya yang bekas. Tidak. Ada yang baru, cuma lama. Cuma nanti yang F-15IX yang kita beli dari Amerika, itu pesawat pertama datangnya pada tahun 2027. Oke. Gitu loh. Nah, pada rentang waktu ini kan kita juga perlu yang cepat. alutsista yang bisa ready for war. Karena di dalam alutsista itu kita punya sekian unit yang ready for war berapa. Iya, iya. Tapi kita kan tidak bisa buka karena ini rahasia pertahanan kita. Iya, iya. Itulah kenapa Pak Prabowo kemudian berinisiatif membeli Mirage 2000 milik Qatar yang jam terbangnya masih layak terbang untuk mengisi kekosongan sehingga hadir pesawat yang baru yang kita beli. Oh, ternyata kawan-kawan setia Prabowo bahwa sesungguhnya memang sudah ada pembelian yang baru, tetapi untuk yang ready perlu yang cepat tadi. Perlu yang cepat. Yang kemudian harus terpaksa kita beli usia pemakaian tadi. Jadi sudah ada usia pemakaiannya. Betul. Kalau yang Rafale dan yang F-15IX kan itu memang 0 jam terbang sampai nanti dia sampai diterbangkan ke sini. Tapi itulah kita membeli Mirage 2000 dan ini kan juga teknologinya sama-sama Prancis sehingga pilot-pilot kita bisa mempelajari sebelum ke Rafale di Mirage 2000 ini dulu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau dibilang selalu bekas, tapi tidak diceritakan yang kita beli baru, nggak fair juga. Iya kan? Mungkin Pak Prabowo bilang data tidak pas, data salah tadi, mungkin sekitar itu, Bang Jun. Bang Jun gimana komentarnya terhadap dua calon yang tadi cukup keras membicarakan tentang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, dia tidak mau membuka semua kekuatan dia terhadap publik. Karena di Komisi 1 pun kalau itu rapat-rapat tentang anggaran pertahanan itu tertutup. Maka Pak Prabowo kan tidak buka semua. Maka kata Pak Prabowo, kalau kalian mau data, ayo kita undang kalian, kita buka semuanya, supaya tidak dibuka Pak Prabowo di publik, dilihat orang semuanya, didengar oleh orang. Bagaimana kekuatan kita? Kalau dibuka Pak Prabowo, tahu negara lain kekuatan kita gimana. Itulah maka dia bilang, mari saya kayak undang Anda. Maka saya sarankan kepada tim kampanye nasional, undang mereka ke suatu tempat, ini dia. Dia tertutup, terbuka, supaya fair itu. Dua capres itu. Udah. Ya dua-dua capres. Ganjar juga kan meminta sekarang kata Pak Prabowo, Anda nggak fair. Saya dikasih waktu dikit untuk menjelaskan yang dia bilang tadi. Tapi kan secara substansi kan Pak Prabowo sudah menjelaskan, walaupun dengan singkat, tapi kan tidak dengan angka-angka yang detail, itu aja. Kalau mau detail, buka semuanya. Itulah dia. Komentar Bang Jun terhadap 3 kandidat tadi dalam dialog debat tadi itu gimana? Pak Prabowo masih bisa mengendalikan emosinya. Tapi capres nomor 1 terpancing dia emosi juga. Itu yang saya terkejut. Biasanya capres nomor 1 yang memancing capres nomor 3, tapi capres di awal sudah mancing itu capres. Sudah mancing, tapi Pak Prabowo hanya membilangkan salah data atau kan. Tapi di akhir tadi capres nomor 1 terpancing. Lebih dari mimik, dari dia berkata, itu dia pancing emosi, dia tersulut emosi. Yang 03, capres 03. Kalau capres 03 dia memanfaatkan situasi, tapi dia tetap juga untuk menyerang Pak Prabowo, menyerang Prabowo. Tapi sebenarnya apa yang disampaikan capres nomor 3 tentang data-data pertahanan, sebenarnya capres nomor 3 didukung oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ada di dalam pemerintahan. Itulah yang disebut Pak Prabowo tadi kan, PDI ikut mengesahkan anggaran dan dia fraksi terbesar kalau Komisi 1. Tadi saya lihat kesan saya secara umum gitu, Bang, justru 01 dikeroyok tadi. Jadi Pak Prabowo, Pak Ganjar itu idenya hampir mirip-mirip dan sependapat. Nah, 01 beda sendiri kayaknya tadi. Di akhir kan 03 menyerang 02. Betul. Karena kan mungkin dia tidak mau dia bersama, tapi dia mau menyerang. Tapi dia lupa bahwa PDI Perjuangan juga berada di dalam pemerintahan. Berada di dalam pemerintahan yang ikut mengesahkan anggaran-anggaran Kementerian Pertahanan. Itu makanya Pak Prabowo bilang tadi kan,
partai politik Anda yang mengusung ada di DPR. Apa yang Oke. saya usulkan disahkan semua. Maka kalau mereka fair, mereka harusnya keluar dari kabinet. Kalau mereka mau menyerang pemerintah, mereka harus keluar menteri-menterinya semua dari Etikanya kabinet. begitu, Bang Jun, ya? Itulah etika yang Iya. paling tinggi. Hmm. Jadi jangan bicara etika. Hmm. Tapi partai politik yang mengusung harusnya keluar dari kabinet untuk menyerang kebijakan kabinet. Kecuali kebijakan Pak Prabowo sendiri kan. Iya, Tadi iya. Pak Prabowo menjelaskan bahwa bagaimana tentang tidak naik gaji sudah sekian tahun. Iya. Ya. Pak Prabowo sudah mengusulkan, tapi kan yang punya APBN kan Menteri Keuangan. Iya, iya, iya. Ya, Menteri Keuangan. Betul. Nah, itu dan ini juga COVID sekian tahun. Ya. Nah, itulah mungkin kinerja Pak Prabowo belum maksimal di kenaikan gaji yang tiap tahun. Tapi begitu Pak Prabowo jadi presiden, insya Allah TNI, Polri, dan ASN akan makmur. Ya. Dari mana makmurnya? Ah, dari mana? Tadi Pak Prabowo membilang bahwa utang di atas 40% dari apa? Tidak masalah. Kenapa? Karena kita punya sumber daya alam yang banyak. Ya. Ya. Ya, ya. Apa yang dibilang oleh Ketua Umum kita Dr. Sutomo? Oh, iya, 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 ya, iya, iya. cadangan nikel Ya, ini. Indonesia itu sekian puluh miliar Iya. ton, ya, sekian puluh miliar ton. Ya. Itu bisa memakmurkan rakyat Indonesia menurut Dr. Sutomo, Ketua Umum Iya. Setia Prabowo. Dia Dengan ahli program hilirisasi. dengan program hilirisasi. Itulah dia. Itu Mungkin kata kunci. Kata kunci. Untuk membayar semua Semua utang luar utang-utang. negeri, membiayai pembangunan, sebetulnya kita punya potensi sumber daya alam. Ya. Jadi kawan-kawan setia ini tidak perlu khawatir karena APBN kita sesungguhnya kalau programnya Pak Prabowo dengan hilirisasi itu digalakkan benar, sesungguhnya potensi sumber daya alam kita ini sangat cukup untuk mensejahterakan rakyat. Bang Jos, ini tentang Laut Cina tadi juga dibahas tadi. Konflik di Laut Cina ini. Jadi konflik di Laut Cina ini kan memang ibarat api dalam sekam. Jadi kalau menurut kami memang kajian kita di Setia Prabowo diperlukan tokoh yang paham geopolitik dan disegani di internasional. Nah, orang itu tentunya hanya Prabowo Subianto. Kenapa? Karena Pak Prabowo ini mempunyai kolega-kolega para pemimpin dunia dan mereka segan terhadap Pak Prabowo. Jaringan internasional. Jaringan internasional. Bahkan boleh dicek, ya kan, oleh beberapa ahli-ahli pertahanan di dunia. Dulu katanya kita kena embargo senjata, kan? Embargo senjata Begitu dan Pak sebagainya. Prabowo masuk. Jadi dulu kita kena embargo senjata, tapi TNI kita itu luar biasa. Jadi saya punya kawan yang memang berkecimpung di salah satu skuadron lah di TNI Angkatan Udara kita. Karena kita di embargo, kita bisa memproduksi sendiri. Ibaratnya kalau dulu kita punya pasar asam reges, bisa diproduksi itu. Ini kita off the record, istilahnya itulah kepintaran orang Indonesia, kurang lebih begitulah. Walaupun di embargo, tapi kita bisa tetap terbang pesawat-pesawat kita. Akan tetapi setelah Pak Prabowo menjadi Menhan, beliau ke Amerika, beliau ke Cina, beliau ke Rusia, Jerman. beliau ke Jerman, beliau ke Prancis, beliau ke Inggris, semua menerima Pak Prabowo. Dan saya dapat informasi kemana Pak Prabowo pergi, ini industrialis pertahanan ini minta ketemu dengan beliau. Jadi Indonesia dipercaya ya karena Pak Jokowinya dan karena sosok Pak Prabowo-nya. Jadi untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan, saya kira Pak Prabowo sudah punya formulasi yang jelas. Dia bisa ketemu dengan Presiden Cina, ya kan, Presiden Xi Jinping. Kemudian dia bisa ketemu Joe Biden dan beberapa kali dia diskusi di Pentagon dengan Menteri Pertahanan Amerika, sehingga kemudian kita bisa, tidak gampang loh Pak Muslih, untuk Amerika memberikan, kita bisa membeli F-15IX. Tidak gampang itu. Nah, jadi saya yakin dengan kemampuan diplomasi Pak Prabowo itu beliau bisa bagaimana
mencari solusi di Laut Cina Selatan. Dan jangan lupa, ya, orang banyak yang pintar bahasa Inggris banyak, tapi yang memahami betul geopolitik dan politik pertahanan itu tidak mudah. Betul. Dan itu perlu kepercayaan. Seorang Putin saja sampai berkenan menerima seorang Prabowo untuk melakukan negosiasi-negosiasi mengenai Sukhoi. Jadi Indonesia saat ini menurut saya luar biasa. Seperti yang tadi misalkan disampaikan oleh calon 03 mengenai indikasi-indikasi, kan Pak Prabowo sudah menjelaskan bahwa ada COVID. Sehingga ada beberapa mata anggaran yang memang kemudian direfocusing dan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Karena kenapa? Ada hal yang lebih penting, menyangkut nyawa bangsa dan negara. Tapi coba lihat, ada di salah satu podcast salah seorang ahli pertahanan, itu dia mengatakan ajaibnya Pak Prabowo untuk membeli alutsista. Pak Prabowo itu punya jalan-jalan tersendiri yang orang percaya untuk kita bisa mendapatkan itu secara kredit dan bunganya rendah. Iya. Bisa dicek. Saya kira itu diakui banyak pengamat militer. Tidak bisa dibantah itu. Iya. Nah, jadi inilah seorang Prabowo, kecintaannya terhadap bangsa dan negara luar biasa, kemampuan pergaulan di dunia internasionalnya juga luar biasa. Jadi pertahanan keamanan kita, saya yakin ke depan akan lebih baik lagi di tangan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Insya Allah. Amin. Ini tinggal bagaimana kita bisa mendorong dan publik bisa percaya bahwa sekali putaran ini lebih baik dibandingkan banyak biaya untuk dinamika politik yang kalau 2 putaran kita energi terkuras, anggaran terkuras. Iya. 17 triliun. Iya. Iya kan? Bang Jun. Ya. Masih dalam konteks yang tadi. Ini kok nggak ada tema etika, kok kembali ke etika terus nih 01 itu. Ya, itulah saya bilang bahwa orang yang berbicara etika, apakah dia sudah punya etika? Nah, tadi itu aja Pak Prabowo sampai nyemes kan begitu. Sampai Pak Prabowo nyemes, Anda tidak pantas bicara etika. Ya, cuman kita nggak tahu apa yang dimaksud Pak Prabowo. Anda tidak pantas. Mungkin Pak Prabowo yang tahu dengan dia, kan gitu. Tapi saya nggak tahu. Tapi karena Pak Prabowo bilang Anda tidak pantas bicara etika, itu hanya Pak Prabowo dan dia yang tahu antara yang etika mana yang dilanggar oleh mereka. Atau mungkin relasi zaman dulu ya. Iya, itu lah kita tahu. Ya kan? Cuma ini bicara pertahanan, bicara keamanan, ya kan? Tapi yang dibahas etika. Masih mungkin etika. Dan masih mungkin tentang MK. Iya, betul. Jadi kan udah kepersen jadinya. Udah bukan lagi tema gagasan tentang pertahanan. Tapi hebatnya Pak Prabowo nggak terpancing. Ya, tak perlu terpancing. Maka saya bilang tadi di akhir pasangan 01 yang emosi. Boleh dilihat di YouTube-nya nanti kalau ada, dia menjawab bahwa itu dia dalam kondisi emosi. Itu aja. Jadi pemancing yang kepancing. Iya kan? Karena Pak Prabowo juga dengan santai membilang kan bahwa Mas Anies, Pak Profesor tidak pantas mengucapkan bahwa itu alat bekas, alutsista bekas. Profesor itu kenapa? Mungkinkah Pak Profesor itu kan ada istilahnya usia pakai, gitu dia. Itu aja. Iya. Secara umum kalau dari skor 0 sampai 10, bagaimana menilai 3 kandidat capres tadi, Bang Jos? Kalau saya menilai Pak Prabowo 9. 9 Pak Prabowo. Prabowo 9. Siap. Ganjar 8. Oke. Anies 6. Wih, jauh. Karena pemancing yang kepancing itu. Oh iya. Artinya kalau saya gini, kalau kita berdebat secara kontekstual, seperti kepasangan nomor 3, saya kira dia masih oke lah. Iya. Dengan data masih fair di dalam ini gitu kan. Walaupun hanya yang terakhir dia mengejar Pak Prabowo harus menjelaskan, tapi kan memang tidak mungkin dijelaskan hal-hal yang strategis semua gitu kan. Waktunya tidak cukup. Tapi Pak Ganjar masih oke lah. Dia masih kontekstual. Iya. Ya kan? Tapi kalau pemancing yang kepancing ini kan selalu kepada pribadi.
kepada etik. Ya. Nah. Bagaimana kita bilang dia tidak berusaha bagaimana? Dia punya sesi menanya sama Pak Ganjar. Yang ditanyanya tentang kinerja Pak Prabowo. Kan itu dia, aneh kan? Kan nampak kan itu. Iya. Dia disuruh bertanya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar disuruh menjawab, berapa kinerja Pak Prabowo? Kan itu dia. Kan itu kayak sudah ada apa? Ya udah ada dendam apa saya pun nggak tahu lah. Kenapa sampai segitunya dia terhadap Pak Bang Jun Prabowo? skornya berapa? Siapa? Ketiga-tiganya dari 0 sampai 10. Ya kalau yang satu tadi 11 juga. 01 01 11. 11. Iya, Itu gimana? dari itu? 100. Dari 100. Oh, dari 100. 11 dari 100. Tahu pikir dari 10 ke 11 itu 0 sampai 10 kok skornya 11. Karena dia menilai Pak Prabowo nilai 11, maka saya nilai dia juga 11. Ternyata 11. Nah, Dari ya kan? 0 sampai 100. Ya. Tapi kan Begitu. apapun itu ya, ini kan dinamika perdebatan, Iya, Bang iya. Musli. Mm. Ya kan, dia memancing Pak Ganjar untuk memberikan penilaian pada Pak Prabowo. Iya. Pak Ganjar tidak mau terpancing, tapi justru dia yang memberikan nilai 11. kepada Pak Prabowo 11 Oh, iya, dari iya. 100. Tapi kalau hasil survei Kementerian Pertahanan adalah yang dinilai masyarakat Paling tinggi, paling tinggi 18,7%. kepuasan terhadap Menteri Kementerian Betul, Pertahanan. Gitu kan? Nah, jadi saya kira ya betul yang Pak Prabowo sampaikan, Profesor tidak pantas bicara etik. Karena apa yang ditunjukkan tidak etis juga. Iya. Jadi kawan setia Prabowo beberapa highlight-nya kita bisa menggali informasi lebih dalam kepada narasumber kita ini, tetapi secara umum Pak Prabowo itu sebetulnya sangat menguasai tema-tema tadi, tapi waktunya tentu tidak cukup untuk menjelaskan secara rinci, secara detail bahwa Pak Prabowo juga punya jaringan internasional yang begitu luar biasa untuk mengatasi tadi mulai embargo senjata, kemudian Laut Cina. Ini saya kira itu memang habitnya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo membangun kekuatan militer kita itu luar biasa dan menjangkau kedaulatan nasional kita. Ini gambaran Pak Prabowo sesungguhnya memang tidak bisa digambarkan dalam debat itu. Nanti publik yang akan bisa menilai secara nyata dan kemudian penilaiannya pada tanggal 14 Februari. Tapi kita harus tanya juga Bang Jun ke Bang Musli. Skornya Bang Musli berapa? Terhadap ketiga ini. Gimana coba Bang Musli? Kalau saya nih ya, ini secara objektif ini ada peningkatan dari 03. Ya, betul. Dari 03 yang kemarin itu yang pertama ya, debat pertama itu kurang perform, hari ini bagus. Jadi hari ini saya memberikan skor 03 sama 02 sama. Iya. Sama-sama 9. Nah, yang 01 ini saya nggak tega mau ngasih nilai. Jadi biarkan publik ini karena mengulang tentang etika. Dan kemudian bahasanya juga bahasa yang lebih banyak. Kalau Bang Jos mengatakan ini semua tiga-tiganya negarawan, menurut saya bahasanya 01 itu sangat akademik, metodik, dan bukan bahasa negarawan. Di awal sudah melakukan serangan-serangan. Betapapun ini debat, tetapi bahasanya mungkin penggunaan bahasa yang tidak terlalu kemudian melakukan serangan dengan kalimat-kalimat yang tidak pas. Nah, ini yang dari kemarin menurut saya cara berkomunikasinya ke publik ini 01 mungkin agak minor. Jadi nggak usah disebutkan angkanya. Dan ada satu catatan saya, Bang Musli, Bang Jun. Kenapa saya memberikan penilaian Pak Prabowo sedikit di atas dari pasangan nomor 3? Sedemikian rupa pasangan 01 menyerang Pak Prabowo, tapi tetap Pak Prabowo mengakui dalam beberapa hal pendapat Anda itu benar. Kan ada tadi di satu sesi seperti itu. Saya setuju dengan yang Pak Anies sampaikan. Gitu kan? Jadi artinya dia tetap menghargai orang yang menyerang dia secara personal. Pendapatnya benar ya. Jadi kalaupun betul, Pak Prabowo akui betul. Itulah kelebihan Pak Prabowo. Maka saya berikan penilaian Pak Prabowo lebihnya di situ ya. Lebihnya.
memang kalau dinilai dari sisi negarawan, Pak Prabowo menurut saya lebih tuntas, keikhlasan, semangat berjuang untuk rakyat, kemudian menjaga kepentingan nasional, tidak mengumbar rahasia negara, dan dia memposisikan sebagai negarawan ini, ya memang beliau yang paling pas, begitu. Gimana Bang Jun? Ya mudah-mudahan dengan debat ini ya pasangan 02 bisa menjaga ritme sampai 14 Februari sehingga bisa menang sekali putaran. Amin, amin, amin. Kalau dari survei-survei sudah ada yang 49,5%, tinggal menjaga ya konsistensi. Mudah-mudahan 14 Februari kita menang satu putaran. Bismillah, popul. Baik, terima kasih Bang Jos, Bang Jun. Terima kasih Bang. Kawan-kawan setia Prabowo, ingat tetap semangat berjuang dan kita masih punya pekerjaan besar yang luar biasa dari 49 mungkin ke 55 atau 60% sehingga sekali putaran itu menjadi nyata pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Bismillah. Sekali lagi terima kasih, aplaus untuk kita semua. Terima kasih Bang Jun, terima kasih Bang Jos. Bang Musli, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berjuang untuk kawan-kawan setia Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.